Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-temanku penerus bangsa yang saya cintai. Yang pertama dan paling utama, alangkah baiknya kita ucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan izinnya sehingga kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya memaparkan tema hari ini, lebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Sukma Fitri dari kelas 12 MIPA 8. Pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan kepada teman-temanku yang kuat, rajin, serta cerdas. Semoga kalian menjadi penerus bangsa yang sukses dan bisa membanggakan negara. Amin. Teman-temanku sekalian, sebagai penerus bangsa diperlukan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri. Sehingga, tolong kalian dengarkan dan simak pesan yang akan saya bawakan mengenai permasalahan bangsa kita yang pernah terkena kasus radikalisme dan lainnya. Sekitar 75 tahun yang lalu, Indonesia sudah ditinggal oleh bangsa sekutu. Namun hal tersebut bukanlah kabar gembira, melainkan terdapat penjajahan Jepang yang lebih kejam 100 kali dibandingkan penjajahan Inggris ataupun Belanda. Namun saat itu, para pahlawan Indonesia tidak menyerah dan putus asa. Mereka selalu memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh bangsa kita, baik secara diplomatis maupun secara gerilya. Pada akhirnya, Sultan Syahrir dan pejuang lainnya memutuskan bahwa Indonesia harus segera merdeka. Ada yang tahu siapa itu Sultan Syahrir? Sultan Syahrir adalah salah satu orang yang melopori kejadian penculikan Rengas Dengklok. Ayo, diingat-ingat lagi pelajaran sejarahnya. Karena Sultan Syahrir sangat mencintai tanah air Indonesia, maka Sultan Syahrir pun menculik Insinyur Soekarno serta Bung Hatta karena berbeda pendapat. Loh, apa hubungannya? Ada yang tahu? Ya, karena meskipun Sultan Syahrir dan Insinyur Soekarno berbeda pendapat, namun mereka tetap menjaga kesatuan demi memerdekakan bangsa Indonesia. Hal inilah yang perlu kalian tiru untuk menjaga bangsa Indonesia. Jangan sampai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya akan memperpecah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Tanamkan rasa cinta tanah air dan toleransi dalam diri, sehingga kita harus saling melindungi. Ada satu kalimat klise yang menurut saya berhubungan dengan tema ini, yang bunyinya, tak kenal maka tak sayang. Kenapa? Karena kalimat itu memang benar, bahwa untuk sayang dan cinta, kita memang harus mengenalinya dahulu. Persis seperti mencintai tanah air, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenal dengan baik Indonesia Raya ini dari segala sisi. Untuk itu, mari kita tes bersama-sama seberapa dalam kita mengenal Indonesia dengan menjawab beberapa pertanyaan saya berikut ini. Pertama, tahukah kalian keragaman apa saja yang ada di negara kita? Kedua, suku apa saja yang tinggal di Indonesia? Ketiga, ada berapa banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke? Keempat, potensi apa saja yang bisa dikembangkan dari Indonesia? Kelima, apa kebudayaan yang melekat di masyarakat dan berjiwa Indonesia? Keenam, bagaimana bentuk rumah asli Indonesia? Ketujuh, seperti apa cita rasa makanan dan minuman khas Indonesia? Dari semua pertanyaan yang saya sudah sampaikan, apakah semuanya sudah bisa jawab? Apakah sudah semengenal itu kita terhadap Indonesia? Nah, dari tes pertanyaan sebelumnya, kita bisa menilai sendiri seberapa kadar cinta kita terhadap negara Indonesia. Tidak perlu disampaikan ke teman sebelahnya. Tidak harus juga mengatakannya kepada saya.
Hanya saja, jika dirasa masih banyak hal yang belum kita mengerti tentang Indonesia, mari mulai sekarang bersama-sama lebih kita kenali lagi Indonesia tercinta. Termasuk juga bangga menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Siap ya teman-temanku semua? Silahkan dieksplor lagi Indonesianya ya. Dan gunakan sebaik-baiknya kesempatan 3 tahun kalian berada di SMA Negeri 19 Garut untuk lebih akrab dengan Indonesia. Semangat untuk kalian, semangat untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pidato cinta tanah air ini bisa membuka pikiran kalian untuk menjaga Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju. Mohon maaf bila lisan saya mengatakan hal yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.